Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Salsabila dengan NIM 112110454. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis perusahaan manufaktur, khususnya tempat di mana saya bekerja untuk saat ini. Saya saat ini bekerja di perusahaan manufaktur yaitu PT TPR Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur membuat ring piston. Topik yang akan saya sampaikan ini sangat relevan mengingat manufaktur merupakan salah satu sektor yang berperan besar ya dalam mendukung perekonomian dan kemajuan teknologi tentunya, khususnya pada bidang otomotif. Kemudian apa sih yang membuat bisnis manufaktur ini begitu menarik? Tentunya ada banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Mulai dari bagaimana sih perusahaan kami mengelola sumber daya manusianya atau SDM-nya sehingga sumber daya manusianya menjadi manusia yang terampil, yang giat, serta merancang dan menjalankan proses produksi yang efisien, mengatur keuangan dengan strategi yang matang, hingga memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas produk. Selain itu, saya juga akan membahas tentang bagaimana sih perusahaan kami, yaitu perusahaan tempat di mana saya bekerja, dalam menghadapi tantangan yaitu melalui manajemen risiko yang efektif supaya bisnis tetap berjalan lancar dan berkembang. Bahkan di tengah ketidakpastian yang ada, bisnis kami atau perusahaan kami bisa tetap berkembang. Jadi jangan lewatkan pembahasan ini ya. Baik, mari kita mulai perjalanan kita untuk memahami lebih dalam bagaimana sebuah perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan tempat di mana saya bekerja saat ini, yang merupakan perusahaan manufaktur modern beroperasi. Baik, yang pertama ada aspek sumber daya manusia atau SDM-nya. Aspek SDM, aspek sumber daya manusia, merupakan hal pertama yang menjadi fondasi dalam sebuah bisnis manufaktur. Dalam dunia manufaktur, terutama dalam bidang industri pembuatan ring piston seperti perusahaan tempat di mana saya bekerja saat ini, kualitas dan keterampilan seorang tenaga kerja sangat memainkan peran yang penting. Bayangkan saja sebuah perusahaan dengan ribuan mesin yang canggih, ratusan mesin yang canggih, tetapi tidak ada tenaga kerja atau sumber daya manusianya yang bisa atau yang terampil untuk mengoperasikannya dan merawatnya. Mungkin mesin-mesin tersebut tidak akan berguna tanpa kehadiran SDM yang kompeten. Karena itulah mengapa perusahaan manufaktur seperti ini memberikan perhatian yang besar pada pengelolaan SDM. Di dalam aspek SDM atau sumber daya manusianya, tentunya akan ada proses rekrutmen untuk mencari sumber daya manusia atau karyawan-karyawan yang akan menjalankan mesin-mesin yang ada di perusahaan tersebut, perusahaan kami. Proses rekrutmen merupakan langkah awal yang sangat strategis, yaitu ditujukan untuk mencari karyawan yang mempunyai kompeten dan keterampilan
untuk menjadi karyawan di perusahaan kami. Perusahaan kami juga biasanya mencari lulusan dari jurusan teknik, terutama teknik mesin, dikarenakan harapan kami mereka itu memiliki dasar pengetahuan yang cukup relevan terkait dengan mesin-mesin. Tetapi tidak hanya untuk jurusan teknik dan teknik mesin, perusahaan kami juga menerima untuk berbagai jurusan, tetapi lebih diutamakan untuk yang jurusan teknik atau teknik mesin. Nah, selain diutamakan tadi yang jurusan teknik dan teknik mesin, pengalaman bekerja di bidang manufaktur utamanya akan menjadi nilai tambah bagi calon karyawan. Setelah karyawan mungkin bergabung pada perusahaan kami, karyawan tersebut tidak akan langsung dilepas untuk turun ke lapangan atau ke produksi, tetapi mereka akan mengikuti beberapa pelatihan atau training intensif terkait dengan yang akan dikerjakan oleh mereka, yang biasanya mencakup berbagai teknis seperti pengoperasian mesin, proses pengecoran logam, hingga ada pengujian kualitas yang akan dilaksanakan di quality control departemen. Pada pelatihan atau training ini, karyawan baru bukan hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga pastinya untuk memastikan bahwa semua karyawan dapat memahami dan mematuhi standar kualitas yang harus mereka penuhi sesuai yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan harapan perusahaan diberikan pelatihan yang baik, perusahaan dapat memastikan produk yang dihasilkan tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga konsisten dari waktu ke waktu. Selain untuk karyawan, selain ada pelatihan atau training, perusahaan kami juga biasanya memberikan perhatian yang cukup besar pada kesejahteraan karyawan. Fasilitasnya seperti asuransi kesehatan, ada tunjangan, dan program pengembangan karir. Itu semua menjadi bagian dari strategi perusahaan kami, yaitu untuk menjaga motivasi dan loyalitas karyawan. Karena kami menganggap bahwa karyawan yang merasa dihargai dan didukung akan lebih produktif dan bersemangat dalam bekerja, sehingga target perusahaan dapat terpenuhi. Perusahaan kami juga memahami bahwa sumber daya manusia yang handal merupakan kunci utama untuk menjaga efisiensi produksi dan kualitas produknya. Dengan tim yang solid dan kompeten dan mau bekerja sama, perusahaan dijamin dapat menghadapi tantangan dan bersaing di pasar global. Oke, setelah aspek SDM tadi atau sumber daya manusianya, selanjutnya saya akan membahas sedikit atau secara singkat tentang aspek produksi di perusahaan kami bekerja. Oke, selanjutnya kita akan membahas aspek yang menjadi inti dari bisnis manufaktur. Ya, inti dari bisnis manufaktur itu sendiri yaitu produksi. Di dalam industri pembuatan ring piston di perusahaan kami, proses produksi ini melibatkan tahapan-tahapan yang saling berkaitan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan berkualitas baik.
tahap awal, yaitu merupakan proses desain dan perencanaan. Tahap desain dan perencanaan ini dilakukan oleh tim penelitian dan pengembangan atau R&D atau biasanya dengan production engineering. Mereka merancang ring piston berdasarkan tentunya ada spesifikasi teknis yang diinginkan oleh para pelanggan atau customer. Spesifikasi ini biasanya mencakup ada dimensinya, material yang digunakan, serta performa yang harus optimal saat digunakan pada mesin kendaraan. Memiliki desain yang baik akan menjadi fondasi dari proses produksi yang efisien dan hasil akhir yang tentunya akan berkualitas dan sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan. Setelah proses tadi, yaitu proses desain dan perencanaan yang dilakukan oleh tim penelitian dan pengembangan atau R&D, desain itu akan disetujui. Lalu akan masuk ke proses produksi massal. Pada proses masuk ke produksi massal ini akan melibatkan beberapa langkah penting. Di antaranya ada pencairan logam, yaitu proses pencairan logam, di mana material yang belum menjadi apa-apa, hanya material, yaitu material mentah, akan dilebur untuk membentuk bahan dasar dari pembuatan ring piston sendiri. Setelah material mentah dilebur, akan dilakukan pengecoran, yaitu tahap berikutnya, pengecoran, di mana logam cair akan dicetak sesuai dengan desain untuk membentuk komponen awal. Desainnya sesuai dengan standar yang ada atau requestan pelanggan. Selanjutnya, setelah proses pengecoran tadi, yaitu logam cair dicetak, akan ada proses pemesinan presisi, di mana pada tahap pemesinan presisi ini menggunakan teknologi seperti mesin CNC, gunanya untuk memastikan bahwa setiap ring piston yang dihasilkan memiliki ukuran dan bentuk yang akurat dan sama atau sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, setelah proses produksi, ring piston ini akan dibawa ke inspeksi kualitas, yaitu sebagai langkah terakhir, di mana semua produk atau ring piston akan diuji untuk memastikan tidak ada cacat atau ketidaksesuaian standar. Perusahaan kami juga menerapkan standar kualitas yang sangat ketat. Setiap produk yang dihasilkan akan diuji ketahanannya terhadap tekanan, suhu tinggi, dan karat untuk memastikan bahwa kinerjanya akan optimal setelah dipasang pada kendaraan. Dengan proses produksi yang terstandarisasi dan didukung oleh teknologi modern, perusahaan kami dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi secara konsisten dan dipercaya oleh pelanggan atau customer kami. Oke, setelah aspek produksi tadi, ada pun aspek keuangan yang saya akan jelaskan secara singkat juga. Mari kita bahas aspek keuangan. Aspek keuangan sendiri merupakan fondasi penting dalam menjaga kelangsungan bisnis manufaktur. Di perusahaan kami juga aspek keuangan sama saja sebagai fondasi.
Aspek ini mencakup bagaimana sih perusahaan mengelola dana atau mengelola uang secara efektif agar semua operasi atau produksi dapat berjalan dengan lancar dan mendukung adanya pertumbuhan untuk jangka panjang atau untuk jangka kedepannya. Investasi awal menjadi titik awal dalam pendirian suatu bisnis. Biaya yang diperlukan di perusahaan kami meliputi ada pembelian mesin-mesin canggih ya tentunya untuk proses produksi, ada pembangunan fasilitas manufaktur yaitu gedung dan bangunan yang sesuai dengan standar industri yang ada, serta untuk proses perekrutan pencarian SDM atau sumber daya manusianya, dan untuk pelatihan atau training tenaga kerja yang berkualitas. Investasi ini membutuhkan perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa semua elemen produksi dapat mendukung pencapaian target perusahaan. Setelah operasional berjalan, perusahaan kami mulai memperoleh pendapatan yang tentunya menjadi sumber pendapatan utama, yaitu untuk menjaga roda bisnis agar tetap berputar dan berjalan. Pendapatan ini berasal dari penjualan ring piston ke berbagai industri otomotif kepada pelanggan-pelanggan kami, yaitu baik di pasar lokal maupun pasar internasional. Dengan memperluas pasar ekspor bisa menjadi strategi penting untuk meningkatkan pendapatan, terutama dengan meningkatnya permintaan akan barang kami atau komponen otomotif yang memiliki kualitas yang tinggi yang diharapkan oleh para pelanggan. Namun, untuk memastikan bisnis ini tetap menguntungkan, perusahaan juga harus fokus pada manajemen biaya, yaitu ada pengendalian biaya produksi yang menjadi prioritas. Pengendalian biaya produksi ini biasa mencakup efisiensi penggunaan bahan baku, pengelolaan energi secara bijak, serta pengaturan upah pekerja atau gaji karyawan yang seimbang antara kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan perusahaan. Dengan pengelolaan biaya yang baik, margin keuntungan dapat dijaga dan digunakan untuk mendukung inovasi serta ekspansi bisnis. Pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci bagi perusahaan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga untuk berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif, semakin tahun semakin kompetitif. Dengan strategi keuangan yang terencana dan tersusun dengan baik, perusahaan akan dapat terus berinovasi dan memenuhi kebutuhan semua pelanggan di seluruh dunia. Selanjutnya ada aspek teknologi. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam bisnis manufaktur modern di perusahaan kami, termasuk dalam industri pembuatan ring piston, yaitu perusahaan kami bekerja. Dengan memanfaatkan teknologi, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasional,
tetapi juga menjaga kualitas produksi agar sesuai dengan standar tinggi yang diharapkan oleh para pelanggan. Agar semua standar pelanggan atau keinginan pelanggan dapat terpenuhi. Di sini otomasi menjadi salah satu aspek utama dalam penerapan teknologi. Di perusahaan kami juga ada penggunaan mesin CNC atau komputer numerical control dan robotik yang memungkinkan perusahaan untuk bisa mencapai tingkat presisi yang sangat tinggi dalam proses produksi. Mesin-mesin ini diharapkan mampu memproduksi ring piston dalam jumlah besar untuk mencapai target perusahaan dengan konsistensi yang terjamin tentunya. Sekaligus untuk mempercepat waktu produksi. Selain itu, otomatisasi juga membantu mengurangi risiko kesalahan pada sumber daya manusianya yang dapat berdampak fatal pada kualitas produk yang bisa mengakibatkan hilangnya kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, digitalisasi memberikan perusahaan kemampuan untuk mengintegrasikan dan mengelola seluruh proses bisnis secara lebih efektif dengan menerapkan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Berbagai departemen seperti departemen produksi, departemen quality control, departemen keuangan, logistik, dan penjualan atau purchasing dapat terhubung dalam satu platform. Hal ini memudahkan untuk pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan transparansi, serta mempercepat respon terhadap permintaan pelanggan dan perubahan pasar. Jadi agar pengirimannya dapat segera terselesaikan. Selain meningkatkan efisiensi, teknologi juga mendorong inovasi produk. Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi mutakhir dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan ring piston dengan karakteristik yang lebih unggul, seperti bobotnya yang lebih ringan untuk mendukung efisiensi bahan bakar, serta ketahanan yang lebih baik terhadap panas dan tekanan yang tinggi. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk, tetapi juga memenuhi kebutuhan industri otomotif yang terus berkembang. Investasi dalam teknologi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan bagi perusahaan manufaktur modern atau perusahaan kami. Karena dengan adanya teknologi yang tepat, perusahaan dapat tetap kompetitif, memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis dan terus berkembang di era industri sekarang atau di era industri masa depan. Selanjutnya ada aspek manajemen risiko. Setiap bisnis pasti akan menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu operasionalnya, termasuk dalam perusahaan kami. Manajemen risiko
menjadi langkah yang krusial untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul sehingga perusahaan dapat tetap berjalan dengan lancar dan produktif. Risiko produksi ini seringkali menjadi perhatian utama dalam manufaktur. Gangguan pada mesin produksi seperti ada kerusakan yang mendadak ataupun kekurangan bahan baku untuk produksi dapat menyebabkan penundaan dalam memenuhi jadwal produksi. Risiko ini tidak hanya akan mempengaruhi efisiensi operasional, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan pelanggan jika pengiriman produk terganggu atau tertunda. Adapun risiko keuangan. Risiko keuangan adalah ancaman lain yang cukup signifikan karena fluktuasi harga bahan baku, misalnya seperti logam yang digunakan untuk ring piston, dapat berdampak langsung pada biaya produksi dan margin keuntungan. Selain itu, nilai tukar mata uang juga memengaruhi perusahaan yang bergantung pada impor bahan atau memiliki pasar ekspor. Perubahan yang tidak terduga dapat mengakibatkan tekanan finansial jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya ada risiko keselamatan. Risiko keselamatan di tempat kerja menjadi hal yang tidak kalah penting. Industri manufaktur yang melibatkan penggunaan mesin, perusahaan kami, yang melibatkan penggunaan mesin berat dan proses produksi yang cukup kompleks, yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Jika tidak ada protokol kesehatannya yang ketat, oleh karena itu, perusahaan kami memastikan bahwa semua karyawan memahami dan mentaati aturan dan standar keselamatan yang telah ditetapkan, sehingga semua karyawan memakai APD yang sudah disediakan oleh perusahaan, seperti alat pelindung diri yang memadai. Untuk mengatasi semua potensi risiko ini, perusahaan perlu mengadopsi strategi mitigasi risiko yang efektif. Beberapa langkah yang dapat dilakukan bisa meliputi pengadaan bahan baku alternatif, yaitu untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber saja. Ada asuransi bisnis, yaitu untuk melindungi dari kerugian finansial, serta ada pemeliharaan rutin pada mesin produksi untuk mengurangi kemungkinan kerusakan pada mesin yang dapat mengakibatkan berhentinya proses produksi atau agingnya produk yang dihasilkan. Selain itu, ada juga simulasi risiko dan perencanaan kontingensi juga penting untuk mempersiapkan perusahaan menghadapi skenario yang tidak terduga. Dengan manajemen risiko yang baik dan langkah mitigasi yang terencana, perusahaan akan dapat meminimalkan potensi kerugian, meningkatkan ketahanan operasional, dan memastikan keberlangsungan bisnis, bahkan di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian. Baik, demikianlah
penjelasan yang singkat yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis perusahaan tempat di mana saya bekerja, yaitu perusahaan di bidang manufaktur, khususnya membuat ring piston dari berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusia atau SDM-nya, proses produksi, aspek keuangannya, aspek teknologi, hingga manajemen risikonya. Dengan pengelolaan yang optimal di setiap aspek, perusahaan dapat terus berkembang, menghadirkan inovasi, dan memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan industri otomotif, baik di tingkat lokal maupun di tingkat global. Baik, saya Aisyah Salsabila mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.